Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar matematika untuk pertemuan yang keempat. Apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar penjumlahan pecahan. Setelah melihat tayangan video ini, diharapkan kalian dapat menjumlahkan pecahan biasa dan menjumlahkan pecahan campuran. Pertama, kita akan belajar penjumlahan pecahan biasa. Perhatikan gambar. Pada gambar pertama, kita memiliki 1/4 bagian pizza. Lalu, pada gambar berikutnya, kita memiliki 2/4 bagian pizza. Bagaimana kita menjumlahkannya? Ya, kita akan menggabungkan potongan bagian pizza yang pertama ke dalam bagian pizza yang kedua. Sehingga kita akan memperoleh 3/4 bagian pizza. Yuk kita tuliskan dalam bentuk pecahannya. Yang pertama, 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Jika kita perhatikan, pecahan yang pertama dan pecahan yang kedua memiliki penyebut yang sama, yaitu 4. Sehingga kita cukup menjumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Sehingga kita peroleh hasil penjumlahannya adalah 3/4. Jadi kesimpulannya, bila pecahan itu sudah memiliki penyebut yang sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Bagaimana jika penyebut pecahan itu berbeda? Yuk perhatikan gambar berikutnya. Kita memiliki 4/8 bagian berwarna kuning. Lalu, kita juga memiliki 1/4 bagian berwarna kuning. Kalau kita lihat, gambar pertama ini dipotong menjadi 8. Lalu, gambar kedua hanya dipotong menjadi 4. Jelas sekali ya bahwa besar potongannya itu tidak sama. Nah, pertama-tama kita harus membuat potongannya itu memiliki besar yang sama terlebih dahulu. Yang pertama, kita biarkan. Lalu yang kedua, yang semula dipotong menjadi 4 bagian, kita akan potong menjadi 8 bagian juga, agar setiap potongannya memiliki besar yang sama dengan gambar yang pertama tadi. Nah, sekarang besar potongannya masing-masing sudah sama, kita dapat menjumlahkan 4/8 bagian berwarna kuning ditambah 2/8 bagian berwarna kuning akan menghasilkan 6/8 bagian berwarna kuning. Yuk kita tuliskan bentuk pecahannya. Yang pertama tadi 4/8 ditambah 1/4. Sama dengan 4/8, lalu yang 1/4 kita akan membuat menjadi per 8. Karena penyebutnya kita kalikan 2, maka pembilangnya juga kita kalikan 2, sehingga kita peroleh 2/8. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama-sama 8, sehingga kita bisa menjumlahkan pembilangnya. 4 tambah 2, yaitu 6. Sehingga kita peroleh pecahannya adalah 6/8. Jadi, jika penyebutnya itu berbeda, kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Baru setelah itu menjumlahkan pembilangnya. Contoh soal. Berapa hasil 3/4 ditambah 7/10? Nah, karena penyebutnya berbeda, kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK antara 4 dan 10, yaitu 20. Nah, pecahan 3/4
Yang semula penyebutnya 4, kita akan jadikan penyebut 20. 4 menjadi 20, berarti kita kalikan 5. Karena penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga kita kalikan 5. Sehingga kita peroleh 15 per 20. Lalu pecahan yang kedua, 7 per 10. Penyebut yang semula 10 akan kita jadikan 20. Maka 10 dikali 2. Karena penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga kita kalikan 2. Sehingga kita dapatkan 14 per 20. Nah, sekarang kita bisa menjumlahkan pembilangnya. 15 ditambah 14, yaitu 29 per 20. Pecahan ini memiliki pembilang yang lebih besar dari penyebutnya. Maka, kita bisa mengubah menjadi pecahan campuran. 9 per 20. Nah, selanjutnya kita akan belajar menjumlahkan pecahan campuran. Perhatikan gambar berikut ini. Pertama-tama kita memiliki 1 bagian pizza yang utuh dan 2/4 bagian pizza. Kemudian kita memiliki lagi 1 bagian pizza utuh dan 1/4 bagian pizza. Jadi, berapa keseluruhan pizza yang kita miliki? Pizza yang utuh kita memiliki 2 bagian. Lalu, yang tidak utuh 3/4. Nah, kita akan tuliskan dalam bentuk pecahannya ya. 1 2/4 ditambah 1 1/4 akan menghasilkan 2 3/4. Jadi, karena penyebutnya sudah sama, maka kita jumlahkan bilangan bulatnya. Lalu, kita jumlahkan juga pembilang dari pecahan-pecahannya. Contoh soal, berapa hasil penjumlahan 21/6 ditambah 3/4? Pertama-tama, kita simpan dulu bagian utuh atau bilangan 2. Lalu, kita perhatikan penyebutnya ada 6 dan 4. Maka, kita cari KPK dari 6 dan 4, yaitu 12. Yuk, kita samakan penyebutnya. Pecahan pertama, penyebutnya semula 6. Kita jadikan 12 berarti dikali 2. Maka pembilangnya juga dikali 2. Sehingga kita dapatkan 2 per 12. Lalu pecahan yang kedua, 3/4. Penyebut semula 4, kita akan jadikan 12. Maka kita peroleh hubungan 4 kali 3 menjadi 12. Lalu pembilangnya juga 3 kali 3. Kita dapatkan 9 per 12. Kita jumlahkan 2 tambah 9 yaitu 11 per 12. Lalu, bilangan 2 yang kita simpan tadi, kita jumlahkan, maka kita peroleh 2, 11 per 12. Berapakah hasil penjumlahan 3, 4/5 ditambah 4, 1/2? Pertama-tama, simpan dulu bilangan bulatnya, kemudian kita akan samakan penyebutnya menjadi 10. Pecahan pertama 4/5, penyebutnya 5 dijadikan 10, maka 5 kali 2, sehingga pembilangnya juga kali 2. Kita dapatkan 8 per 10. Lalu pecahan kedua, 1/2. Penyebutnya semula 2, kita akan jadikan 10. Maka 2 dikali 5, sehingga pembilangnya juga dikali 5. Kita dapatkan 5 per 10. Kita bisa menjumlahkan 8 tambah 5, yaitu 13 per 10. Ternyata pembilangnya lebih besar, berarti kita bisa mengubah menjadi 1/3 per 10. Lalu, kita tambahkan dengan 7 yang tadi kita simpan, sehingga kita memperoleh 8 3 per 10. Anak-anak, agar kalian bisa lebih memahami materi kita hari ini,
Kerjakan latihan soal di buku paket berikut ini ya. Selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anakku? Sudah bisa memahami materi kita hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.